Nara misdaqa dzalika fil hadits alladzi rawahu Zaid bin Thabit. Kita melihat hal itu ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Ini kan ceritanya bahwa sebelum jeda tadi kita sudah sampaikan bahwa yang motivasi yang terbaik itu datang dari agama seorang untuk mempelajari bahasa ini. Ini agama Islam memotivasi kita, ya, ternyata motivasi kita untuk mempelajari bahasa asing. Ya, ada hadis katanya di sini dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ya Zaidu, wahai Zaid, ta'allam, belajarlah untukku. Belajarlah untukku, artinya belajar untukku karena ada kepentinganku, kata Nabi. Ta'allam li kitab Yahud, belajarlah untukku kitab-kitab orang Yahudi. Fa inni wallahi ma amana Yahuda ala kitabi. Sesungguhnya demi Allah, ya, tidaklah beriman orang-orang Yahudi ala kitabi, ya, apa namanya ini, terhadap kitab-kitabku ataupun apa namanya ini, tulisan-tulisanku. Ya, artinya di sini bahwa Zaid, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW, ta'allam li kitab Yahud. Ya, belajarlah untukku tentang kitab Yahud, kitab orang-orang Yahud. Fa inni wallahi, maka demi Allah, ma'aman Yahud ala kitabi. Sungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak beriman dengan kitabku. Qala Zaid fata'allamtuhu, maka aku belajar bahasa Yahud. Fama madali nisfa syahrin hatta hadaqtuhu, maka tidaklah sampai setengah bulan sehingga aku menjadi hadaqtuhu, aku menjadi mahir bahasa Yahud. Fakuntu aktubu li Rasulillahi SAW idza kataba ilaihim, maka aku adalah menulis untuk Rasulullah SAW apabila beliau tulis sesuatu kepada mereka. Artinya Zaid bin Thabit ini menjadi sekretaris Nabi. Begitu. Kita tahulah Nabi SAW kan ummi, ya. Beliau ini kan tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis karena ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Jadi kata Nabi SAW kepada Zaid, wahai Zaid, belajarlah kepadaku kitab Yahud. Nah, ini kitab Yahud maksudnya apa? Beliau ingin mempelajari bahasa Yahudi ini, ya, disuruh dia karena mereka ini nggak akan beriman dengan kitabi. Ini mereka nggak akan bisa mempelajari, beriman dengan tulisan-tulisanku itu, arti tulisan yang tentu Nabi menyuruh sahabat untuk menulis, ya, bukan Nabi yang menulis sendiri, tidak. Ya, maka Zaid mengatakan aku belajar bahasa Yahud. Tidaklah sampai katanya setengah bulan sehingga aku bisa mahir malahan. Ya, maka aku menulis untuk Rasulullah SAW apabila Rasulullah ingin menulis sesuatu atau mengirim surat kepada mereka. Wa aqra'u kutubahum idza katabu ilaihi, dan aku pun membaca kitab-kitab mereka atau tulisan-tulisan mereka idza katabu ilaihi, apabila orang-orang Yahud menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Gunanya untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, atuhsinu Siryaniyah, apakah engkau bisa engkau bisa atau menguasai bahasa Siryaniyah? Fa innaha ta'tini kutubun. Aku datang, kata Nabi SAW, ada beberapa kitab datang atau tulisan atau surat datang dariku dengan bahasa Siryaniyah. Qultu la, kata Zaid kepada Nabi, Zaid bin Thabit, kata Zaid bin Thabit kepada Nabi, la, aku enggak menguasai, kata Zaid. Qal fata'allamha, maka kata Nabi, belajarlah bahasa Siryaniyah, ya. Siryaniyah itu. Fata'allamtuha, maka aku pun mempelajarinya. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Al-Imam yang pertama tadi adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yutqinu adadan minal lughat duna an tushghilahu hadhihi al-lughat an dinihi wa dukhratihi. Dan dari sini adalah Ibnu Zubair, anaknya Zubair. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yutqinu adadan minal lughat. Ibnu Zubair itu menguasai beberapa bahasa. Duna an tushghilahu hadhihi al-lughat an dinihi wa dukhratihi. Hal ini tidaklah mengganggu kesibukannya bahasa ini. Duna an tushghilahu hadhihi al-lughat, bahasa ini tidaklah mengganggu kesibukannya
dari agamanya dan dunianya. Nah gitu. Jadi bukan berarti karena sibuk bahasa lalu lupa agama, nggak mau lagi ibadah, sibuk dengan bahasa saja. Tidak juga. Ya, dia sibuk tidak juga dia menyibukkan dari dunianya. Artinya bahasa ini tidak menghalangi dia. Untuk menguasai bahasa ini nggak mesti dia mengorbankan akhirat dan dunianya gitu loh. Masya Allah ini Ibnu Zubair ini ya. Faqad kana lahu mi'atu ghulamin yatakallamu kullu ghulamin fihim bilughatin ukhra. Katanya bahwa beliau ini memiliki 100 budak. 100 budak, Masya Allah. Yatakallamu kullu ghulamin fihim bilughatin ukhra. Setiap budak itu berbicara dengan bahasa yang lain. Jadi satu budak dengan budak lain beda bahasanya. Mungkin dari beberapa daerah gitu kan. Allahu Akbar. Wa kana Ibnu Zubair yukallimu kulla wahid minhum bilughatihi. Dan Ibnu Zubair mampu untuk mengajak bicara masing-masing mereka ini dengan bahasanya. Allahu Akbar. Umpamanya budak ini bahasanya bahasa Afrika. Dia ajak bahasa Afrika. Ini budak ini bahasa bahasa Inggris umpamanya. Dia ajak bahasa Inggris, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa ini. Masing-masing budak ada bahasanya dan beliau bisa meladeni itu semua. 100 bahasa beliau kuasai. Allahu Akbar. Wa kana Ibnu Zubair yukallimu kulla wahidin minhum bilughatihi. Dan Ibnu Zubair itu mengajak bicara semua budaknya ini, masing-masing budaknya dengan bahasanya. Wa kunta idza nadarta ilaihi fi amri dunya qulta hadza rajulun lam yuridillaha tarfata ainin. Dan engkau apabila engkau memperhatikan kepada Zubair, Ibnu Zubair tentang perkara dunianya, maka engkau akan mengatakan ini adalah seorang laki-laki yang tidak menghendaki Allah tarfata ainin walaupun sekejap mata. Ya. Wa idza nazarta ilaihi fi amri akhiratihi qulta hadza rajulun lam yurid dunya tarfata ain. Dan apabila engkau melihat kepada Zubair, Ibnu Zubair tentang perkara akhiratnya, engkau akan mengatakan laki-laki ini tidaklah menghendaki dunia. Hadza rajulun lam yurid ad-dunya tarfata ainin. Dia ini adalah seorang laki-laki tidak menghendaki dunia sekalipun hanya sekejap mata begitu. Artinya bahwa Masya Allah Ibnu Zubair ini luar biasa dalam perkara akhiratnya dan juga dunianya. Jadi bahasa yang beliau kuasai begitu banyak ini tidak mengganggunya, tidak mengurangi kemampuannya untuk menggapai rahmat Allah dan ridha Allah dunianya dan akhiratnya. Makanya dikatakan, kalau kau lihat perkara dunianya, Masya Allah luar biasa. Seolah-olah ini adalah orang yang tidak akan ingat kepada Allah. Seolah-olah begitu. Karena luar biasa kehidupan dunianya. Begitu sangat mewah dan lain-lain. Tapi jika engkau lihat perkara akhiratnya, Masya Allah, ini adalah orang yang nggak butuh dengan dunia. Karena ibadahnya sangat begitu luar biasa. Begitu. Nah, bahasa yang beliau kuasai tadi ini tidak menjadikan dia lemah dalam beribadah. Gara-gara sibuk dengan bahasa begitu banyak. Banyak orang kan pada hari ini, gara-gara nggak usah kan belajar bahasa. Dengan sibuk mencari nafkah saja dilupa akhirat. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, dan sebagainya. Itu luar biasa. Ini tentu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Ternyata bahasa itu tidak menghalangi kita, ya, tidak mengurangi kreativitas kita untuk mengejar dunia dan akhirat. Itu dia. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah, kalau kita lihatlah pepatah Arab ya, pepatah ini bukan hadis, tapi sering orang bilangnya hadis. Tidak, ini bukan hadis ya. Apa kata pepatah Arab? I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun. Seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Ya, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau hidup, engkau meninggal besok. Bagaimana kalau orang yang beramal untuk dunia, bekerja untuk dunianya dan dia tahu hidup untuk selama-lamanya? Dia akan bekerja sungguh-sungguh. Ya, untuk mendapatkan dunia. Tapi kalau orang yang katanya kalau untuk berakhirat, maka dia pun seolah-olah dia mati besok. Artinya apa? Begitu sangat khusyuk. Artinya di sini bahwa ketika dia perkara dunia dia serius, ketika masuk ke akhirat dia serius sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang enggak, dua-dua enggak gitu. Dunia enggak, akhirat enggak. Ini celaka ini orang gitu. Ya. Kalau dunia kita serius dan di akhirat kita serius. Ini kita lihat tadi seperti yang Ibnu Zubair ini. Kalau kita lihat perkara dunianya seolah-olah ini tidak menghendaki Allah ini. Tapi kalau kita lihat perkara akhiratnya seolah-olah tidak menghendaki dunia ini.
Artinya begitu sangat seriusnya dia ketika dia berhadapan dengan akhiratnya dan serius dia dengan ketika berhadapan dengan duniawinya. Masya Allah, ini baru benar-benar. Ini kita nanggung-nanggung kan, akhirat enggak, dunia enggak gitu. Miskin di dunia, miskin kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dua-dua enggak ada gitu kan. Enggak ada prestasi yang sedikit pun. Ah, ini yang berbahaya ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, hadis yang kita katakan tadi, Ibnu Zubair tadi ini, hadisnya terdapat dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Wal muslimu al-mu'asiru mutalabun akthara min ay waqtin madha bi itqani ba'dil lughat al-janabiyah. Dan seorang muslim di masa modern ini, di masa kekinian ini, mutalabun akthar. Dia dituntut lebih banyak lagi. Min ay waqtin, daripada waktu-waktu yang lalu. Untuk menguasai sebagian bahasa asing. Liya'isha asrahu, agar dia bisa hidup di masanya. Wa yatlu'u ala jawanibil ijabiyah wa salbiyah mimma yattasilu bi thaqafati ummatihi wa turathiha wa diniha. Agar dia juga mampu melihat ya sisi-sisi positif dan negatif dari hal-hal yang yattasil, dari hal-hal yang dia berhubungan bisa kaupati ummatihi, dengan sakopah umatnya, dengan wawasan umatnya, wa turathiha, dan turos-turosnya, peninggalan-peninggalannya, wadiniha, dan agama-agamanya, fima kutiba bighairi lughatihi, dalam hal-hal yang ditulis atau hal-hal yang ditulis selain bahasanya. Artinya di sini apa? Seorang muslim mampu untuk melihat sisi-sisi negatif dan positif dari umat-umat yang lain, ya, dari umat-umat yang lain, untuk apa? Untuk menambah sakopahnya, wawasannya. Dan itu banyak ditulis tentang mereka ini dengan selain bahasa dia kan, selain bahasa Arab, itu banyak sekali. Ya, liyakuna dir'uha alwaqi yadra'u anha asyar, supaya baju besinya yang kuat itu ya menolak ya kejahatan mereka. Dengan itu kan kita tahu, dengan tulisan yang mereka buat, dengan rencana-rencana yang mereka buat, kita tahu kan, kita paham. Oh begini taktik mereka, oh begini konspirasi jahat, konspirasi jahat mereka. Kita tahu dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita kuasai. Walisanu hal amin yajlibu ilaihal khair, dan lisan seorang muslim yang jujur itu membawa manfaat kepadanya dan kebaikan kepadanya. Bukankah seorang muslim yang memang mengerti tentang rencana orang-orang kafir, rencana musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, ini akan membawa manfaat? Iya. Dengan itu dia akan memberitahukan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap, memberitahukan kepada muslim untuk jaga-jaga dan hati-hati, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa banyak perjanjian-perjanjian yang kita kadang-kadang nggak ngerti apa isinya kan? Kenapa? Karena kita yang kusunal lughah, kita nggak menguasai bahasa. Tapi kalau kita memang paham, kita mutamakkin fil lughah, kita paham tentang bahasa, maka dengan mudah kita tahu apa di balik ini, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka buat, begitu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, hendaknya kita benar-benar menguasai lah ya, minimal bahasa-bahasa yang saat ini ada, saya kira bahasa Inggris ya. Ini kita harus benar-benar memahami ya. Paling tidak ya kita bisa orang bicara kita ngerti. Walaupun barangkali kita komunikasi masih lemah gitu kan, masih kurang, minimal kita mengerti apa yang mereka tuliskan. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita untuk termotivasi lagi ya untuk belajar bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Tetap di Salam TV, jangan kemana-mana.